Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di pelajaran IPS. Yeay! Nah, sebelumnya kan kita udah pernah perkenalan ya di WhatsApp group, cuman mungkin kalian nggak bisa ngeliat muka aku nih, makanya hari ini aku mau perkenalan lagi. Halo, nama aku Dinda Zahra, kalian bisa panggil aku Dinda atau Kak Dinda. Hari di rumah belajar ini aku mengajar mata pelajaran IPS. Dan hari ini aku akan mengajar mengenai materi kedudukan anggota keluarga. Oke. Nah, tapi sebelum aku menjelaskan mengenai materi kedudukan dan anggota keluarga, aku mau ngasih kalian lagu dikit nih, mendengarkan kalian lagu yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Ini sebenarnya lagu lama sih, jadi nggak tahu deh kalian tahu apa enggak, cuman ini tuh lagunya berhubungan banget dengan keluarga. Oke, silakan didengarkan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke, udah dengerin kan tadi lagunya. Nah, kenapa aku pilih lagu ini tuh karena selain biar kita nggak tegang-tegang banget nih belajarnya, biar kalian juga enjoy gitu belajarnya, adalah karena lagu itu tuh sangat menyentuh gitu. Maksudnya berbicara mengenai keluarga yang juga merupakan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang keluarga, aku mau nunjukin sesuatu nih ke kalian.
Tada! Ini adalah foto keluarga aku. Ini ada aku nih di sini. Terus ini ada bundaku, ini ada ayah, ini ada adik aku yang pertama, dan adik aku yang kedua, yang paling kecil. Nah, kalian juga tentunya pasti punya foto keluarga kayak gini. Misalkan kalian lagi jalan-jalan kemana, atau bahkan di rumah aja nih, terus kalian selfie sama keluarga kalian, sama ibu kalian, sama ayah kalian, sama kakak kalian, sama adik, atau kalau misalkan nggak punya kakak sama adik, ya kalian bertiga aja juga nggak apa-apa. Nah, di sini aku nunjukin foto ini tuh karena gini, materi yang akan aku ajarkan hari ini yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai kalau misalkan kalian tuh pernah bertanya kayak gini. Sebenarnya kedudukan anggota keluarga di dalam keluarga itu ngapain aja sih? Atau ada nggak sih sebutan untuk anak di dalam keluarga? Kemudian yang ketiga ada lagi pertanyaan kayak sebenarnya keluarga itu macamnya ada apa aja sih? Apakah semua keluarga itu sama gitu? Nah, di sini tuh aku mau mencoba menjelaskan materi tersebut kepada kalian mengenai kedudukan keluarga, terus sebutan-sebutan anak dalam keluarga, dan terakhir yaitu macam keluarga. Oke? Makanya disimak terus ya videonya ya. Jangan bosan-bosan belajar. Oke. Jadi, keluarga itu tuh apa sih? Jadi, keluarga itu terdiri dari anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik. Atau kalau misalkan kalian nggak punya kakak atau nggak punya adik, maka kalian adalah anak tunggal atau anak satu-satunya. Dan itu tetap disebut juga dengan keluarga. Nah, tiap-tiap anggota keluarga ini memiliki kedudukannya masing-masing. Jadi, di sini aku akan menjelaskan nih satu-satu. Yang pertama, ada kedudukan ayah. Ayah ini adalah laki-laki paling tua di dalam keluarga. Karena nggak mungkin kan kalau misalkan ayah itu yang paling muda dalam keluarga. Jadi ayah ini umurnya itu paling tua nih di keluarga. Ayah juga berkedudukan sebagai kepala keluarga. Nah, maksudnya kepala keluarga tuh apa sih, Kak? Gitu. Kepala keluarga tuh maksudnya pemimpin dalam keluarga. Nah, pemimpin tuh maksudnya gimana? Pemimpin itu, ayah ini berperan sebagai pemimpin dalam keluarga dalam artian ayah ini berusaha untuk memenuhi hak tiap-tiap anggota keluarganya. Jadi maksudnya memenuhi hak ibu dan memenuhi hak kalian sebagai anak-anaknya. Seperti apa? Misalkan kalian ini memiliki hak untuk bisa bersekolah. Nah, ayah ini akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kalian atau hak kalian karena ia merupakan kepala keluarga atau pemimpin keluarga. Nah, ayah juga merupakan suami ibu. Suami ibu atau dalam kata lain pendamping hidupnya ibu kalian, oke? Dan ayah ini memiliki peran yaitu mencari nafkah dan mendidik anak-anak atau mendidik kalian. Mencari nafkah ini maksudnya mencari uang ya. Kalian pasti ngerti lah mencari nafkah itu maksudnya mencari uang. Nah, kenapa mencari uang? Balik lagi tadi karena ayah merupakan pemimpin dalam keluarga, maka ayah harus memenuhi hak kalian. Misalkan hak kalian untuk dapat bersekolah. Nah, untuk dalam bersekolah ini kan memerlukan uang ya. Misalkan untuk beli buku atau untuk beli alat tulisnya seperti itu. Nah, ayah ini bekerja untuk mencari uang tersebut. Selain belajar atau bersekolah itu, ayah tuh mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Misalkan untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan minum, atau bahkan untuk misalkan jalan-jalan kayak gitu kan itu memerlukan uang. Nah, ayah juga memiliki tugas untuk mendidik anak-anaknya, membantu ibu dalam mendidik anak-anaknya. Jadi mendidik kalian nih supaya kalian tuh bisa menjadi anak yang baik, anak yang membanggakan orang tua, seperti itu. Nah, kemudian ada nih kedudukan ibu. Ibu adalah wanita paling tua di keluarga. Sama kayak ayah, kalau ayah kan laki-laki paling tua, kalau ibu adalah wanita paling tua di keluarga. Nah, ibu ini merupakan istri dari ayah, atau dalam kata lain, pendamping hidupnya ayah. Nah, ibu ini mengandung selama 9 bulan dan kemudian melahirkan kalian. Kebayang banget nggak tuh capeknya hamil, mama kamu tuh mengandung 9 bulan, perutnya gendut, berat, pegel gitu kan. Terus udah itu melahirkannya tuh sakit gitu, makanya kalian tuh harus nurut sama ibu kalian, harus bisa mencintai, menyayangi ibu kalian dan menghormati ibu kalian. Ayah juga harus dihormati dan dicintai sama kalian. Nah, ibu ini dapat pula membantu ayah mencari nafkah. Jadi
ibu selain mengandung dan melahirkan kalian, mengurus kalian dari kecil sampai sekarang, sampai nanti gede juga, ibu juga dapat membantu ayah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam keluarga, oke? Nah, kemudian ada kedudukan kakak. Kakak merupakan anak pertama dalam keluarga. Diingat-ingat ya, anak pertama dalam keluarga. Dan kakak ini disebut juga sebagai anak sulung. Kakak itu anak pertama, kalau anak pertama disebutnya sulung. Nah, kakak ini adalah orang yang lebih tua dari kita. Jadi kalau misalkan kamu punya kakak yang misalkan 3 tahun lebih tua daripada kamu, nah berarti dia adalah kakak kita karena dia lebih tua ya daripada kita. Nah, kakak ini sama tugasnya karena sebagai anak harus mencintai, menyayangi, dan menghormati orang tua dan juga adik-adiknya. Nah, berikutnya ada kedudukan adik. Nah, kedudukan adik. Adik ini merupakan anak paling terakhir dalam keluarga. Anak paling terakhir dalam keluarga dan disebut juga sebagai anak bungsu. Jadi terakhir, bungsu, pertama, sulung. Oke? Pertama disebutnya anak sulung, terakhir disebutnya anak bungsu. Nah, adik ini adalah orang yang lebih muda daripada kita. Jadi kalau misalkan kalian punya adik yang misalkan masih bayi, nah itu kan jelas kan, itu adalah adik kalian karena lebih muda dari kita, dari kalian gitu. Nah, tugas adik ini juga sama, harus mencintai, menyayangi, dan menghormati orang tua dan juga kakaknya. Jadi jangan berantem sama kakaknya terus ya, harus saling menyayangi dan mencintai, oke? Nah, terus setelah, ada tambahannya nih. Jadi ada keluarga yang hanya memiliki satu orang anak, dan ketika misalkan kamu cuma nggak punya kakak atau nggak punya adik nih, maka kamu disebut sebagai anak tunggal karena kamu adalah satu-satunya buah hati atau anak di dalam keluarga, maka disebut anak tunggal, tidak memiliki kakak dan tidak memiliki adik. Nah, terus ada juga nih anak tengah. Anak tengah itu adalah kakak kedua dalam keluarga. Jadi ada kakak pertama, kakak kedua, kemudian ada anak bungsu atau adiknya. Nah, yang anak kedua ini disebut juga dengan anak tengah dan merupakan kakak kedua dalam keluarga. Jadi dia punya dua-duanya, dia punya kakak dan dia punya adik, gitu. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin tuh mengenai kedudukan keluarga. Sekarang aku mau ngejelasin nih macam-macam keluarga. Jadi tiap-tiap keluarga itu tuh berbeda ya. Jadi ada keluarga yang punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, kayak gitu. Dan tiap-tiap keluarga ini tuh disebutnya berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kalian punya ayah, punya ibu, dan kalian adalah anak satu-satunya dalam keluarga, kamu nggak punya kakak, kamu nggak punya adik, maka kamu disebut juga dengan keluarga triwarga. Kenapa disebutnya triwarga? Tri itu artinya tiga. Dan di sini kalau misalkan kita hitung nih, ayah, ibu, anak. Berarti ada tiga. Cuma ada tiga anggota keluarga, maka disebutnya dengan triwarga. Nah, jenis kedua yaitu ada caturwarga. Catur itu artinya 4. Ini bahasa Sanskerta ya, jadi bahasa lama. Catur itu artinya 4, karena di sini ada ayah, ada ibu, kemudian ada 2 anak. Jadi total dalam keluarga itu ada 4 anggota keluarga, disebutnya caturwarga. Oke? Nah, kemudian ada lagi nih, keluarga yang punya 3 anak. Maka disebutnya sebagai pancawarga. Kenapa? Karena ada ayah, ada ibu, dan ada 3 orang anak. Jadi ada 5 anggota keluarga di dalam keluarga tersebut. Panca itu artinya 5. Sama kayak Pancasila. Pancasila itu kan artinya 5 sila. Nah, ini pancawarga. Oke? Nah, biar lebih gampang aku kasih contoh fotonya. Nah, ini dia. Ini adalah keluarga triwarga. Ada 1, 2, dan 3 anggota keluarga. Nah, keluarga ini cuma punya 1 anak. Berarti anak ini itu nggak punya kakak dan nggak punya adik. Dan dia adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Nah, ingat nggak tadi di awal aku bilang apa? Kalau misalkan kamu nggak punya kakak dan nggak punya adik, maka kamu adalah anak tunggal. Oke? Kemudian ada caturwarga. Catur artinya 4. Ada 4 anggota keluarga. Di sini ada ayah, ada ibu, dan kedua anaknya. Oke, berarti dia ada kakak dan ada adik.
disebutnya catur warga. Catur 4. Ada 4 anggota keluarga. Oke? Nah, kemudian ada pancawarga. Di sini ada 5. Panca artinya 5. Oke, ingat-ingat aja. Pancasila ada 5 dasar. Pancawarga ada 5 anggota keluarga. Di sini ada ayah, ada ibu, dan ada 3 orang anak. Berarti keluarga ini memiliki anak tengah karena anak kedua nih, di sini nih yang foto ini ada anak perempuan. Nah, nih yang anak perempuan ini itu adalah anak tengah karena dia mempunyai kakak, nih kakaknya yang cowok ini, dan punya adik nih yang masih baby. Oke, jadi kalau misalkan kita review sedikit nih, berarti kakak pertama ini tadi disebutnya apa? Anak pertama itu anak sulung. Kemudian anak kedua dan dia ada di tengah, berarti disebutnya anak tengah. Dan terakhir, anak paling terakhir, anak paling muda, anak paling kecil disebutnya anak bungsu. Oke? Ingat ya, tri itu 3, panca itu 4, tri itu 3, catur itu 4, dan panca itu 5. Oke? Nah, sekarang, karena kita sudah ada di akhir materi ini, aku punya pertanyaan. Karena ini kan tadi fotonya kita udah lihat kan di awal foto keluarga aku. Nah, sekarang aku mau tanya, termasuk macam keluarga apakah ini? Ayo, di sini aku kasih spoiler dikit, aku kasih clue-clue dikit nih ya. Di sini ada ayah, ada ibu, ada anak pertama yaitu aku, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Berarti keluarga ini tuh termasuk keluarga apa sih? Apakah keluarga triwarga, caturwarga, atau pancawarga? Oke, jadi jawabannya bisa kalian ketik di WhatsApp group nanti ya. Nanti yang jawabannya benar dan paling cepat menjawab akan aku kasih sesuatu nih, lihat. Aku udah bikinin kalian kayak gini, kelihatan nggak ya? Nanti aku kirimin juga fotonya di WhatsApp group. Jadi pokoknya ini ada, nih ya bacanya kelas 2A. Ini ada nama-namanya kalian nih di sini. Dan nanti yang bisa berhasil menjawab pertanyaan cepat dan benar, terus juga kalau misalkan kalian aktif di kelas nih, aku bakal kasih kalian ini, stempel. Nih. Ini untuk kelas 2A, gambarnya gambar kepik. Nanti aku fotoin, aku kirim ke grup. Dan ini untuk anak kelas 2B. Gambarnya pohon sama burung. Nah, pokoknya nanti yang stempelnya paling banyak di sini bakal aku kasih penghargaan di akhir pertemuan kita. Oke? Jadi, ayo dijawab pertanyaannya ya. Termasuk macam keluarga apakah ini? Apakah keluarga triwarga, caturwarga, atau pancawarga? Ayo, langsung aja nanti diketik jawabannya ya. Oke? Nah, sampai di sini dulu penjelasan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan kakak ngejelasinnya kecepatan atau ada yang kurang jelas. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung aja nanti tanya di grup ya. Atau kalau misalkan kalian malu, bisa kok private chat ke aku. Oke? Makasih ya. Dadah. Sehat terus kalian. Jangan lupa belajar. Semangat terus. Bye-bye.